Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal dari analisis interaksi manusia dan komputer pada desain ruang kerja dan aplikasi penjualan barang. Untuk latar belakang proposalnya yaitu interaksi manusia dan komputer atau IMK penting dalam merancang sistem dan ruang kerja yang nyaman serta efisien. Ruang kerja tanpa prinsip ergonomi dapat menurunkan produktivitas, sementara aplikasi penjualan dengan desain buruk menyulitkan pengguna. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap desain ruang kerja dan antarmuka aplikasi agar sesuai dengan prinsip IMK dan kebutuhan pengguna. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi ruang kerja berdasarkan aspek ergonomi dan prinsip-prinsip IMK. Yang kedua, bagaimana rancangan interface aplikasi penjualan barang dapat dioptimalkan agar lebih mudah digunakan oleh pengguna dan pemilik toko. Yang tiga, apa saja rekomendasi yang sesuai dengan kaidah IMK dalam meningkatkan kenyamanan ruang kerja dan usability aplikasi. Oke, selanjutnya yaitu tujuan proposal yaitu yang pertama menganalisis ruang kerja secara fisik dari segi pencahayaan, ventilasi, dan tata letak. Yang kedua, menganalisis serta merancang antarmuka aplikasi penjualan barang sesuai harapan pengguna dan pemilik toko. Yang tiga, memberikan rekomendasi perbaikan ruang kerja dan aplikasi berdasarkan prinsip ergonomi dan kaidah IMK. Berikut adalah denah ruangan saya dengan spesifikasi ruang kerja, luas ruangan kurang dari 10 meter, tinggi atap sekitar 2,5 meter, pencahayaan alami dari jendela sisi timur dari pukul 7 pagi hingga 11 siang. Yang terakhir, ventilasi dari AC sentral di plafon. Untuk fasilitas ruang kerja saya yaitu 8 meja dan kursi ergonomis, satu dispenser lengkap, satu pintu untuk masuk dan keluar, 4 lampu LED di setiap sudut ruangan. Untuk aspek ergonomi yang diharapkan yaitu jarak antar meja minimum 80 cm untuk ruang gerak optimal. Yang kedua, kursi dapat disesuaikan tingginya dan memiliki sandaran kepala. Yang ketiga, monitor komputer diletakkan sejajar dengan pandangan mata pengguna. Selanjutnya yaitu catu daya tersedia di bawah setiap meja untuk memudahkan akses. Lalu tirai disarankan digunakan untuk mengatur intensitas cahaya alami dari jendela. Yang terakhir yaitu tanaman hias berfungsi mengurangi stres dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Berikut adalah interface dari sistem input data barang saya dengan fitur utama yaitu kolom input dari nama barang, kode barang, harga barang, jumlah stok, kemudian validasi kolom penting menggunakan tanda asterisk atau bintang, kemudian tombol aksi simpan dan reset, kemudian notifikasi otomatis saat stok barang mencapai nol. Ergonomi yang diharapkan dari interface input data barang yaitu tata letak form dirancang dari atas ke bawah untuk alur pengisian yang alami. Lalu tanda wajib isi meminimalkan kesalahan input. Lalu warna tombol mencerminkan aksi hijau sama dengan aksi positif yang digunakan untuk menyimpan, kemudian putih atau netral gunakan untuk aksi ringan seperti reset. Ukuran font cukup besar dan jelas terbaca. Lalu kontras tinggi antara teks dan latar belakang agar mudah dilihat. Lalu umpan balik langsung jika ada input tidak valid. Berikut adalah sistem transaksi penjualan saya dengan fitur utama input kode barang, tabel transaksi sementara menampilkan daftar barang yang dibeli, kode, nama, jumlah, total, dan total harga. Kemudian tombol hapus item untuk menghapus satu entry dalam tabel, tombol bayar untuk memproses transaksi dan mencetak struk. Kemudian yang terakhir tombol batalkan untuk menghapus semua entry dan membatalkan transaksi. Ergonomi ergonomi yang diharapkan yaitu navigasi cepat dan minim klik, kemudian semua aksi dapat diakses tanpa berpindah halaman, tombol aksi diberi warna hapus menggunakan warna merah, kemudian bayar menggunakan warna hijau, kemudian batalkan menggunakan warna merah. Kemudian selanjutnya itu tata letak komponen sejajar mata pengguna dengan posisi tombol dekat area dominan klik. Lalu selanjutnya yaitu konfirmasi visual atau audio setiap kali pengguna menambahkan atau menghapus item. Lalu selanjutnya itu validasi input, hanya kode barang yang tersedia yang dapat diproses. Berikut adalah sistem laporan penjualan saya dengan fitur utama,
filter data berdasarkan tanggal transaksi dan rentang waktu, lalu ringkasan laporan penjualan yang dapat diakses kapan saja, lalu fitur real time monitoring untuk pemilik toko. Ergonomi yang diharapkan dari sistem laporan penjualan ini yaitu navigasi intuitif, filter dan hasil laporan ditampilkan dalam satu lampiran layar, kemudian warna dan ikon kontras tinggi mempermudah identifikasi tombol atau fitur penting. Yang ketiga, ukuran teks besar dan tabel responsif, mudah dibaca di device manapun. Yang selanjutnya yaitu feedback visual langsung saat data difilter, lalu grafik disederhanakan untuk cepat dipahami dan tidak kompleks. Lalu yang terakhir, akses fleksibel yang dapat digunakan di berbagai perangkat. Keunggulan dari denah ruangan saya yaitu, kursi dan meja dirancang secara ergonomis agar mendukung kenyamanan pengguna saat bekerja. Lalu pencahayaan menggabungkan sumber alami dari jendela dan lampu buatan di setiap sudut ruangan. Meja disusun dengan jarak tertentu untuk membantu fokus, kemudian sirkulasi udara terjaga dengan adanya AC sentral, serta tanaman hias yang menyegarkan. Kemudian yang terakhir yaitu akses terhadap fasilitas seperti stop kontak dan air minum dibuat mudah bagi semua pengguna atau karyawan. Keunggulan dari sistem aplikasi saya yaitu, navigasi antar menu aplikasi dibuat logis agar pengguna dapat memahami alurnya dengan cepat. Lalu yang kedua yaitu setiap tindakan yang dilakukan akan langsung mendapatkan notifikasi dan umpan balik yang jelas. Yang ketiga, antar muka aplikasi dibagi secara struktur sesuai jenis tugas untuk memudahkan fokus pengguna. Yang selanjutnya yaitu laporan penjualan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Yang terakhir, tampilan visual dirancang dengan warna dan ukuran elemen yang nyaman di mata pengguna. Berikut adalah rencana anggaran saya, dengan komponen, meja kerja ergonomis, kursi ergonomis, AC sentral, lampu LED sudut ruangan, kemudian tanaman hias, tirai, dispenser plus galon. Untuk total biaya dari ruangan kerja saya yaitu, bertotal Rp25.300.000. Untuk selanjutnya yaitu rencana anggaran pengembangan aplikasi. Untuk ini kita membutuhkan komponen pengembangan front end dan back end, dengan membutuhkan biaya sekitar Rp8.000.000, kemudian pengujian dan debugging dengan harga Rp2.000.000, kemudian desain antarmuka UI UX dengan, biaya Rp1.500.000. Lalu dilanjut dengan dokumentasi teknis dan user manual, dengan harga Rp1.000.000 dengan total biaya aplikasi Rp12.500.000. Total, total rencana anggaran yang diperlukan yaitu Rp30.800.000. Oke, penutupan, proposal ini merupakan penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam desain ruang kerja dan sistem aplikasi penjualan. Melalui pendekatan ergonomi dan rancangan antarmuka yang efisien, desain ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja, kemudahan pengguna, dan produktivitas. Diharapkan rancangan ini bisa menjadi contoh nyata penerapan IMK dalam dunia kerja dengan fokus pada sistem yang berpusat pada pengguna. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.